Sevia sudah pimpin kita dengan lagunya yang benar-benar mengantar firman. Karena memang teks yang akan kita bahas dari Mazmur 73 dan lagu tadi juga didasarkan pada Mazmur. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi. Bapa di surga, kiranya Tuhan berkemuran atas kami, supaya kami semakin mengenal Engkau, semakin melihat keberhargaan-Mu di dalam hidup. Sehingga kami semakin dimampukan untuk menyampaikan dunia dengan semua keinginan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan kematian dan kebangkitannya, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, pertama-tama saya minta maaf ya karena masuk Zoom-nya terlambat. Saya baru selesai dari satu meeting dan langsung pindah ke meeting yang di sini. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Dan hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan, saya ngambil sebuah tema yaitu When God Doesn't Make Sense. When God Doesn't Make Sense. Nah, salah satu kelebihan manusia dibandingkan dengan yang lain adalah manusia itu rasional. Jadi punya kemampuan untuk merasionalisasi. Dan salah satu bagian dari kemampuan manusia dalam merasio, menalar, adalah kita itu biasa untuk making sense of everything. Jadi kalau ada sesuatu, kita berusaha untuk making sense of it. Misalnya ketika kita menjalani sebuah persoalan yang tidak mengenakan, maka kita berusaha untuk memikirkan bagaimana persoalan itu atau situasi itu atau keadaan itu benar-benar make sense sehingga kita bisa menerima dengan lebih. Jadi karena manusia itu adalah rational being, maka kita selalu merasionalisasi segala sesuatu, termasuk part of it adalah kita berusaha untuk making sense of it. Nah, pada waktu kita berusaha untuk making sense of it, tanpa sadar, kita berpikir bahwa kita baru bisa menerima sesuatu kalau kita berhasil making sense of it. Kita seringkali punya pikiran begitu, bahwa kita baru bisa menerima sesuatu kalau kita bisa making sense of it. Dalam kenyataannya, kalau kita mau jujur dengan hidup kita, life is much more complicated than that. Hidup ini lebih rumit daripada itu. Kadang di otak kita, di akal budi kita, kita sudah ngomong, ya, aku bisa paham. Tapi tetap hati kita butuh waktu untuk menentukannya. Begitu pula sebaliknya. Hati kita itu kadang-kala merasa sesuatu yang tidak sejalan dengan akal budi kita. Jadi memang ada jurang antara akal budi dan hati. Nah, hari ini saya tidak akan bicara tentang itu. Saya tidak akan bicara tentang bagaimana kita meluruskan akal budi kita dengan pikiran kita, akal budi kita dengan hati kita. Walaupun nanti saya tetap akan menyinggung. Tapi yang saya mau sampaikan di awal ini adalah begini. Tidak segala sesuatu itu making sense untuk kita right away. Langsung kita bisa making sense of it. Mungkin kita baru bisa melihat, oh ini masuk akal di kemudian hari. Atau bisa jadi sesuatu tidak masuk akal bagi kita itu doesn't make sense. Mungkin karena cara berpikir kita, mindset kita yang mungkin keliru. Begitu mindsetnya diubah, segala sesuatu menjadi making sense. Kita kan seringkali berpikir bahwa sesuatu berubah baru making sense untuk kita. Tapi kadang-kala yang berubah itu bukan keadaan yang di luar, tetapi di dalam diri. Dan itu yang akan kita pelajari bersama-sama. Tapi sebelum nanti kita akan melihat bagaimana kita menyikapi situasi yang kelihatannya doesn't make sense, bahkan mungkin God seems bagi kita ya, itu kelihatan kayak nonsense gitu. Saya ingin kita mengetahui bahwa ini bukan pengalaman eksklusif Bapak Ibu. Kalau kita jujur melihat di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan banyak tokoh Alkitab yang memiliki pergumulan yang sama dengan kita. Kebingungan itu merupakan bagian dari perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Kebingungan merupakan bagian dari perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Saya bisa menuliskan banyak tokoh, tapi menurut saya 5 tokoh ini sudah cukup mewakili. Ayub itu juga mengalami kebingungan bersama dengan Tuhan. Ayub
kitabnya dimulai dengan satu kalimat. Ayub itu hidupnya saleh di hadapan Tuhan. Lalu bagian berikutnya menceritakan berkat-berkat Tuhan atas Ayub. Sehingga jadi masuk akal. Wah, itu make sense. Ayub saleh, hidupnya penuh dengan berkat Tuhan. Make sense banget. Karena hukum Taurat berkata taat berkat, tidak taat kutuk. Jadi masuk akal. Tapi ternyata terjadi sesuatu pada Ayub, dia kehilangan semuanya itu, kehilangan semua berkat Tuhan, tanpa dia melakukan kesalahan yang fatal. Jadi Ayub bergumul, bingung. Kenapa kok sampai begini ya? Mengapa bad things happen to good people? Yeremia, dia sudah dipanggil sejak dari kandungan ibunya. Yeremia pasal 1. Tapi ternyata di pasal yang ke-20, Yeremia mengutuki hari kelahirannya. Padahal sejak dari kandungan dia sudah dipilih. Tapi tetap aja, di dalam pelayanan dia mengutuki hari kelahirannya. Dia menganggap Tuhan telah bertindak tidak adil, unfair terhadap dirinya. Habakuk juga sama. Di pasal yang pertama, dia punya banyak pergumulan. Dia bertanya, kenapa bangsa Yehuda yang jahat tidak dihukum? Sehingga akhirnya orang lain tambah jahat, ngikutin yang jahat. Orang benar tambah dikepung. Lalu Tuhan jawab, Tuhan akan menghukum melalui bangsa Kasdim, bangsa Babel. Habakuk bingung lagi. Kenapa yang disuruh untuk menghukum itu lebih jahat daripada bangsa yang dihukum? Dia mengalami kebingungan di sana. Lalu Yohanes Pembaptis di Matius pasal 11 waktu dia ada di dalam penjara, dia mengirim utusan bertanya kepada Yesus, engkaukah Mesias itu? Atau kami harus menantikan yang lain? Bayangkan Yohanes Pembaptis itu kelahirannya saja khusus untuk menyambut, menyiapkan jalan bagi Mesias. Ada banyak mujizat yang mengikuti perjalanan Yohanes Pembaptis. Waktu dia membaptis Yesus ada bukti langsung, suara dari surga, Roh Kudus turun seperti burung merpati. Tapi di tengah penderitaan, Yohanes bertanya, engkaukah itu? Apakah kami harus menunggu yang lain? Ada keraguan di sana. Paulus di dalam 2 Korintus pasal 1, dia mengaku bahwa beban yang ditanggungkan di atas pundaknya begitu besar, begitu berat, sampai dia putus asa dengan hidupnya. Dia seperti dijatuhi hukuman mati. Dia tidak punya harapan lagi di dalam hidupnya. Karena contoh-contoh ini tentu saja bisa diperpanjang. Tetapi saya yakin 5 tokoh ini sudah cukup bagi kita untuk memberitahu kita bahwa hidup sebagai orang Kristen tidak selalu mudah. Ada banyak kebingungan. Kebingungan merupakan bagian dari perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kita akan bahas dari Mazmur 73. Nanti kita akan lihat ayatnya satu demi satu. Pertanyaan yang akan saya bahas kali ini adalah apakah Allah tetap baik di tengah situasi yang tidak baik? Apakah Allah tetap baik di tengah situasi yang tidak baik? Dan langsung saja kita melihat pergumulan Asaf sebagai penulis Mazmur ini. Yang menulis Mazmur ini adalah Asaf, dan apa sih pergumulan Asaf? Pergumulan Asaf, dia berada di tengah kebingungan karena dia melihat apa yang dia percayai tidak sejalan dengan situasi. Apa yang dia percayai tidak sejalan dengan situasi. Saya bacakan yang bagian kiri ayat 1 dan 2. Ini adalah keyakinan. Dan saya tahu kita semua juga mengamini keyakinan ini. Di ayat 1 Asaf berkata, Mazmur 73 ayat 1, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Allah itu baik. Secara khusus bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Siapa di antara kita yang tidak mengamini ini? Saya yakin kita mengamini ini. Tapi ayat yang kedua ada kata sambung tetapi, ada kontras di sana. Tetapi aku, Asaf berkata, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Jadi Asaf mengakui bahwa Allah itu baik bagi orang yang tulus hatinya, yang bersih hatinya. Tapi dia merasa dia tidak teguh memegang keyakinan ini lagi. Dia merasa bahwa kakinya itu terpeleset. Dia merasa bahwa keyakinan ini tidak bisa dihidupi. Dia nggak bisa lagi berdiri di atas keyakinan ini. Dan kita bertanya, loh keyakinannya kan benar. Mengapa Asaf nggak bisa berdiri di atas keyakinan yang benar ini? Nah, bagian yang kanan ini adalah situasinya. Jadi yang kiri tadi ayat 1-2 itu teologi, yang kanan ini adalah situasi. Asaf berkata begini, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual.
Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, padahal kan tidak murni hatinya nih orang fasik, tidak bersih hatinya, tapi ada kemujuran orang-orang fasik. Ayat 4, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ayat yang ke-10, sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Jadi banyak orang akhirnya ikut jalan orang fasik karena orang fasik kelihatannya hidupnya enak terus. Ayat 12, sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Bayangkan situasinya, teologi mengatakan bahwa Tuhan itu baik kepada yang tulus hati, yang bersih hatinya. Tapi situasi bicara berbeda. Tampaknya orang-orang fasik yang tidak percaya Tuhan, yang bahkan menantang Tuhan kalau kita membaca ayatnya secara penuh di Mazmur 73. Mereka menantang Tuhan. Mereka menyombongkan diri. Mereka menganggap Tuhan tidak ada. Dan tampaknya mereka hidupnya baik-baik saja. Sehingga semakin banyak orang yang mengikuti orang-orang fasik. Dan Asaf melihat ini. Dan dia merasa teologi kok tidak sama dengan situasi. Dia merasa bahwa teologinya mungkin keliru. Tapi kita merasa tidak, teologimu benar. Allah baik bagi mereka yang tulus hatinya, yang bersih hatinya. Tapi kalau memang teologinya benar, mengapa situasinya berbeda dengan teologinya? Apakah teologinya perlu diganti? Ataukah harus bersabar menanti situasinya berubah? Atau bagaimana ini? Saya yakin pergumulan Asaf adalah pergumulan kita. At some point in our life, kita juga bergumul tentang hal yang sama. Kita merasa bahwa apa yang kita percayai tidak sama dengan situasi. Kita jadi bertanya-tanya, apakah Tuhan bisa dipercayai? Nah, apa solusinya? Di dalam kasus Asaf ini nanti kita akan lihat solusinya apa. Tapi dalam hidup kita, kita perlu bertanya, apa solusinya? Ketika teologi dan situasi tidak di dalam harmoni. Ketika teologi dan situasi tidak berada dalam harmoni, apa saja opsinya bagi kita? Apakah kita harus mengganti teologi karena teologinya keliru? Allah tidak seperti itu. Kita saja yang salah berteologi. Kita saja yang salah memahami Allah. Maka mungkin teologi kita yang perlu diubah. Atau mungkin ada penjelasan lain. Teologinya benar, tapi mungkin perlu dikembangkan. Jadi bukan diganti, tetapi teologinya diluaskan. Tidak selalu salah. Tetapi sebagaimana hidup kita, pengenalan kita kepada Tuhan bertambah, mungkin teologi kita yang sudah benar, tapi ini perlu diperluas, sehingga kita memiliki sudut pandang yang lebih luas. Ketika kita melihat sudut pandang yang lebih luas, apakah itu akan menolong kita melihat segala sesuatu lebih make sense? Mari kita belajar dari kasusnya Asaf. Asaf mendapati teologi dan situasi berada dalam kontradiksi. Maka dia diperhadapkan pada sebuah ketegangan, pada sebuah tension. Mana yang harus dia pilih? Dia mengatakan di ayat yang ke-13 dan 14, dia jujur berkata begini, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Padahal kan Tuhan baik kepada mereka yang murni hatinya, yang bersih hatinya. Dan membasuh tanganku, Anda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Bayangkan orang-orang fasik tidak kena tulah, sehat, gemuk, sukses, mujur. Sedangkan ini orang benar, mempertahankan hatinya, membasuh tangannya. Berarti dia tidak melakukan kesalahan, tapi setiap hari malah kena tulah. Makanya Asa berpikir, sia-sia, percuma ikut Tuhan. Percuma. Tuhan itu doesn't make sense. Itu tension yang pertama. Tapi di sisi lain, Asaf juga melihat ada tarikan. Di ayat yang ke-15 dan 16, Asaf berkata begini, andainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, yaitu seperti di ayat 13 dan 14, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan.
di mataku. Ketika Asaf mau mengatakan bahwa sudahlah sia-sia ikut Tuhan, percuma, lebih baik jadi orang fasik. Asaf tahu, that's not the right thing to do. Dia tahu dia tidak seharusnya melakukan itu. Karena kalau dia melihat pengalaman bangsa Israel sebagai umat, bukan pengalaman pribadinya dia, tapi pengalaman bangsa Israel secara komunal, dia melihat Allah bisa dipercaya. Dia melihat bahwa Allah has been faithful, God has been faithful kepada umatnya secara komunal. Pergumulan Asaf ini adalah personal. Kalau memang Allah faithful kepada angkatan Israel, berbagai macam generasi, lintas generasi, Allah begitu faithful dan Allah bisa dipercaya. Asaf bertanya, kenapa pada level personal yang dia alami, tampaknya Allah tidak bisa dipercaya. Tampaknya bagi dia, God doesn't make sense. Dan saya tahu, ini adalah pergumulan kita, saya dan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, beberapa kali di dalam hidup kita berada di dalam ketegangan ini. Ketegangan antara teologi dan situasi, teologi dan situasi ini akhirnya menimbulkan ketegangan yang lain bagi kita. Yaitu satu sisi kita merasa sia-sia berteologi yang benar, menjaga hidup yang benar, tapi di sisi lain ketika kita mau meninggalkan kebenaran, we just can't do that. Kita nggak bisa melakukan itu, karena kita tahu this is the right thing to do. Jadi ada tension yang tidak mudah yang kita harus hadapi. Nah, bagaimana solusinya? Itu pertanyaan kita. Jadi pertanyaan kita adalah apa yang harus dilakukan ketika Allah terlihat tidak masuk akal? Apa yang harus kita lakukan ketika Allah terlihat tidak masuk akal? Langsung saja kita lihat. Yang pertama adalah tetap berpaut kepada Tuhan di tengah kebingungan. Tetap berpaut kepada Tuhan di tengah kebingungan. Saya bacakan beberapa ayat 16 dan 17, lalu lompat 21 dan 22. Dikatakan demikian, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Asal jujur, dia sulit memahami cara kerja Tuhan. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan orang-orang fasik tadi. Ketika Asal bingung, dia masuk ke dalam tempat kudus Allah dan dia menemukan jawabannya di situ. Ayat 21 dan 22. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Tapi Asa berkata, seperti hewan, aku didekat. Justru ketika kita tidak bisa memahami Allah, kita harus tetap dekat dengan Allah. Atau dalam kalimat lain, momen kita paling butuh dekat dengan Allah adalah ketika Allah tidak masuk akal di mata kita. Ketika Allah tidak masuk akal, ketika kita berada di dalam kebingungan, itu adalah momen-momen terbesar kita, krusial, kritikal. Kita ini perlu datang kepada Tuhan. Perlu datang kepada Tuhan. Dan perlu ngomong, Tuhan aku bingung. Tuhan aku nggak ngerti. Tuhan situasi ini menyakitkan. Tuhan kebenaran ini painful buat aku. Datang kepada Tuhan dengan kemarahan kita. It's okay. Datang dengan kebingungan kita, datang dengan keberatan, dengan kehancuran kita. It's okay. Tuhan tidak marah. Karena korban yang menyenangkan hati Tuhan itu jiwa yang hancur, hati yang patah. Dan kita semua at some point di dalam hidup kita akan menghadapi itu. Jadi pertama, ketika kita melihat Allah doesn't make sense, kita tetap berpaut kepada Tuhan, bahkan di tengah kebingungan. Seperti anak kecil, dia nggak bisa tahu situasi seperti apa. Tapi yang paling penting digendong mamanya, dia sudah tenang. Sama seperti anak kecil yang ketika berada di dalam bahaya, digandeng oleh papahnya, dia tenang. Walaupun dia nggak bisa mencerna situasinya, tapi dia tetap tenang bersama dengan orang tuanya. Coba saudara perhatikan kalau pernah tinggal di kampung ya, pernah lihat ayam hidup, karena kan nggak semua orang itu tinggal di kampung dan tahu ayam hidup tuh kayak apa. Anak saya aja ngelihat ayam dan anak-anaknya itu, wah, dulu waktu mereka kecil anak-anak saya itu bisa lompat-lompat senengnya setengah mati. Saya sampai bilang, waduh, ini yang lihat ayam seperti ngelihat dinosaurus saja senengnya setengah mati. Lu zaman papa di kampung ayam-ayam itu malah ganggu kita jalan, injak kotorannya dan sebagainya.
Nah, perhatikan, saya memperhatikan ya, kalau induk ayam dengan anak-anaknya, kemudian ada bahaya, ada ular, datang atau binatang lain. Yang dilakukan oleh anak-anaknya itu sederhana sekali. Mereka tidak menganalisa situasi. Mereka tidak mencoba making sense of the situation. Yang mereka lakukan adalah berlari kepada induknya dan induknya melindungi dengan sayap. That's it. Kalaupun tidak dilindungi dengan sayapnya, induknya akan ada di depan melawan musuh itu, dan anak-anak ayam itu tetap merasa tenang di belakang induk. Padahal mungkin induknya tidak sanggup mengalahkan situasi, mengalahkan musuh yang datang. Tapi anak-anak ayam itu tidak berusaha untuk making sense of the situation. Karena mereka tahu yang mereka perlukan itu bukan penjelasan. Yang mereka perlukan adalah rasa aman. Bukan penjelasan, tetapi rasa aman. Dari sini kita belajar bahwa kebingungan tidak selalu identik dengan keraguan. Keraguan tidak selalu berujung pada ketidakpercayaan. Jadi ada beda antara kebingungan dan keraguan. Ketika kita bingung, belum tentu kita ragu. Dalam banyak kasus saya datang kepada Tuhan dan saya ngomong, Tuhan aku bingung, aku nggak bisa mengerti. Tetapi aku tahu, engkau layak dipercaya. Saya tidak ragu terhadap Tuhan. Tapi saya mengalami kebingungan terhadap dia. Tapi di beberapa poin hidup saya juga mengalami keraguan. Tapi ternyata keraguan tidak selalu berujung pada ketidakpercayaan. Ketika saya ragu, at the end, eventually, saya semakin percaya. Berarti ada beda antara doubt dengan unbelief. Doubt dengan unbelief beda. Doubt tidak selalu negatif. Doubt malah bisa berujung pada stronger faith. Tapi bisa juga nanti berujung pada unbelief. Tergantung bagaimana kita memanage keraguan dan kebingungan ini. Tapi kuncinya adalah satu. Walaupun kita bingung, walaupun kita ragu, kita tetap ke tempat kudus Tuhan. Kita tetap dekat. Itu yang pertama. Yang paling penting itu bukan penjelasan, tetapi kedekatan. Bukan penjelasan sekali lagi, tetapi kedekatan. Tetap aja dekat sama Tuhan. Seperti hewan dungu tidak mengerti, tidak apa, dekat aja sama Tuhan. Berarti di sini kita juga belajar bahwa iman selalu mencakup pengetahuan. Karena pengetahuan itu diperlukan sebagai landasan. Tetapi iman juga mencakup ketidaktahuan. Karena iman membutuhkan ruang untuk latihan. Jadi iman selalu mencakup pengetahuan sebagai landasan dan ketidaktahuan sebagai ruang untuk latihan. Kalau semuanya jelas, kita tidak beriman. Kalau semuanya jelas, berarti kita tidak punya pilihan. Iman itu selalu keluar dari free will manusia yang sudah digerakkan oleh anugerah. Ada anugerah Tuhan menggerakkan kita, benar. Tetapi iman itu adalah pilihan kita yang keluar dari kehendak bebas kita. Walaupun itu pekerjaan Allah. Kalau semuanya jelas, berarti kita nggak beriman. Kita nggak punya pilihan soalnya. Tapi iman kita juga bukan iman yang buta. Iman kita butuh pengetahuan sebagai landasan. Jadi pada saat kita berada dalam kebingungan, mari kita mendekat kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan iman. Bagi kita yang paling penting bukan penjelasan, tetapi kedekatan. Yang kedua adalah menata orientasi hati di hadapan Tuhan. Pada saat kita merasa God doesn't make sense, yang harus dikoreksi itu bukan budi, tapi hati. Mungkin ini mengagetkan kita, karena persoalan kita, God doesn't make sense. Itu kan berarti persoalan akal budi. God doesn't make sense bagi kita. Tetapi ternyata solusinya solusi hati. Di ayat 25 dan 26 dikatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Di tengah kebingungan Asaf, akhirnya Asaf bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, sebetulnya bagiku yang paling penting bukan berkat-berkatmu. Bagiku yang paling penting adalah dirimu, bukan berkat-berkatmu. Asaf selama ini berpikir,
bahwa Tuhan baik, itu berarti Tuhan memberikan berkat-berkat. Dan tanpa disadari, akhirnya kita menganggap bahwa berkat-berkat Tuhan lebih penting daripada Tuhan. Dan ini yang akhirnya berubah di dalam diri Asaf. Dia mendapati bahwa Tuhan, the giver, lebih penting daripada semua pemberiannya, the gift. Sehingga dia bisa berkata, Tuhan itu gunung batuku dan bagianku, my portion. Bagianku, gunung batuku itu Tuhan. Sekalipun semuanya hilang, dagingku, hatiku, habis lenyap. Asa berkata, Allah cukup bagiku. Ketika saudara menganggap bahwa Allah tidak masuk akal, maka coba cek hati kita. Apakah selama ini kita menjadikan keberhargaan Kristus sebagaimana seharusnya? Saya akan kutipkan dari dua tokoh penting. Yang pertama dari Tim Keller, yang kedua dari John Piper. Tim Keller berkata di dalam bukunya Counterfeit God, dia menjelaskan bahwa esensi berhala, salah satu esensi berhala adalah mengubah sesuatu yang baik, good things, menjadi sesuatu yang tertinggi, ultimate things. Yang baik jadi ultimat, itu penyembahan berhala. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini, kita menikmati berkat Tuhan, itu baik. 1 Timotius 4 mengatakan, semua yang diciptakan Allah diberikan kepada manusia itu baik. Tapi kita seringkali dengan mudah mengubah apa yang baik menjadi apa yang ultimate. Dan itulah berhala. Misalnya ya, Allah memberi kemampuan detail kepada beberapa orang. Kalau mikir itu semuanya detail. Itu gift, itu baik. Tapi lama-lama, kalau kita tidak hati-hati, kemampuan kita ini bisa jadi berhala. Yaitu kita punya berhala kontrol. Kita ingin segala sesuatunya itu under our control. Kalau ada sesuatu sedikit aja meleset, wah hati kita tidak bisa bersuka cita. Kita bingung luar biasa. Nanti kalau kita perform sesuatu di mata orang lain, ada sesuatu yang tidak sempurna, waduh kita merasa gagal, merasa diri kita dicabik-cabik. Berarti sesuatu yang good things tadi, yaitu kemampuan memanage detail, akhirnya menjadi berhala, menjadi ultimate things. Asaf juga mengalami itu. Berkat Tuhan itu good things, tapi akhirnya menjadi ultimate things. Asaf melihat berkat Tuhan lebih penting daripada Tuhan. Yang kedua adalah kalimat John Piper, ini kalimat yang paling saya sukai dari John Piper. Dia mengatakan, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Allah itu paling dimuliakan di dalam kita ketika kita paling dipuaskan di dalam Dia. Ketika kita puas dengan Allah saja, maka itu paling memuliakan Dia. Kenapa John Piper menjelaskan? Karena ketika kita memiliki Allah saja sudah puas, berarti kita ini puas benar-benar dengan Tuhan. Seolah-olah kita mau ngomong, God, you are enough. You are sufficient. Having you is all that I need. Berarti Tuhan ini nggak punya musuh, nggak punya saingan. Bukan berkat-berkatnya, bukan yang lainnya, bukan ciptaan yang lain. Tapi Tuhan berdiri sendirian. Menjadi sumber kecukupan kita. Menjadi sumber keberhargaan kita. Dan itu sangat memuliakan. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Yaitu mendefinisikan ulang kebaikan Tuhan. Kita perlu mendefinisikan ulang kebaikan Tuhan itu apa. Di dalam ayat yang satu tadi Asaf berkata, Tuhan baik kepada orang yang murni hatinya, kepada orang yang bersih hatinya. Ada kata Ibrani tov, baik, muncul di sana. Tapi ternyata di akhir pasal 73 terjadi perubahan. Ada kata tov juga muncul di sana, tapi dalam bahasa Indonesia kurang diterjemahkan dengan sempurna. Bahasa Indonesia menerjemahkannya begini, tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bahasa Indonesia menerjemahkannya, aku suka dekat pada Allah. Dalam teks Ibrani ada kata tov, jadi ini kata baik muncul di awal dan di akhir. Saya bacakan dari New International Version. Semua versi bahasa Inggris ada terjemahan good, baik. Saya bacakan dari NIV saja. But as for me, berarti ini personal. Jadi Asaf tadi kan mengalami ketegangan. Secara komunal
God has been faithful to Israel. Tapi secara personal kok doesn't make sense untuk Asa. Nah, sekarang ditutup dengan kalimat yang personal juga. Asa berkata, but as for me, it is good to be near God. Adalah baik untuk dekat dengan Allah. I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell of all your deeds. Asa pada akhirnya tahu baik itu apa. Kebaikan Allah itu apa? Kebaikan Allah itu adalah intimacy dengan Allah. Kebaikan dengan Allah itu bukan enjoying His blessing, bukan, tetapi enjoying His presence. Saya ulang sekali lagi. Kebaikan dari Allah itu bukan enjoying His blessings, tetapi enjoying His presence. Yang paling kita perlukan bukan abundance, tetapi fellowship, intimacy yang paling kita perlukan. Bukan the gifts, tetapi the giver. Saya akan tutup dengan kalimat ini. Teologi yang benar mempengaruhi kualitas relasi dengan Tuhan. Dari semua yang kita bicarakan tadi, kita mendapati kebenaran ini, bahwa teologi yang benar mempengaruhi kualitas relasi dengan Tuhan. Kualitas relasi kita seperti apa ditentukan oleh teologi seperti apa yang kita pegang. Mungkin teologi kita keliru dan kita perlu untuk mengubahnya. Atau mungkin teologi kita terlalu sempit sehingga kita perlu memperluasnya. Kalau teologi kita itu kemakmuran, berarti itu teologi yang keliru yang harus kita ganti. Kalau kita berpikir bahwa ikut Tuhan pasti hidupnya enak, ikut Tuhan pasti kaya raya, ini teologi yang salah, harus diganti. Tapi kadang-kala kita bukan penganut prosperity gospel, tapi kita masih terjebak pada teologi yang terlalu sempit, atau dalam istilah teologinya itu narrow retributive theology. Teologi retributif yang sifatnya sempit. Taat, berkat, tidak taat, kutuk. Wah, ini kalau dipertahankan segitu saja, malah jadi salah. Terlalu sempit, tidak membuka ruang untuk anugerah Tuhan. Kalau kita taat hanya dapat berkat, berarti kita tidak mengasihi Allah. Kita memanipulasi Allah. Kita taat hanya untuk mendapatkan sesuatu yang baik bagi kita. Berarti itu bukan kebaikan Tuhan. Expecting something good dari Allah melebihi dari enjoy God Himself. Itu adalah penyembahan. Tetap itu penyembahan berhala. Maka teologi kita yang sempit perlu diperluas. Teologi kita yang salah perlu diganti. Sehingga kita bisa melihat antara teologi dan situasi sebetulnya tidak kontradiksi. Sehingga kita bisa melihat bahwa antara akal budi dan hati sebetulnya tidak seberapa jauh seperti yang kita butuh. Nah, pagi ini biarlah kita mempertanyakan teologi kita. Have we believed sesuatu yang benar? Ataukah sesuatu yang salah dan kita perlu replace dengan teologi yang baru? Atau kalaupun teologi kita sudah benar, seperti Asaf tadi, Tuhan baik kepada orang yang murah hati, bersih hati, benar, benar. Tapi terlalu sempit. Allah bekerja jauh melampaui batasan itu. Kebaikannya harus diredefinisi ulang. Jadi mungkin tantangan bagi kita hari ini adalah tetap dekat sama Tuhan, sambil kita mengecek hati kita. Apakah Tuhan telah menjadi yang terutama dalam hidup kita atau tidak? Dan yang terakhir, kita mengecek akal budi kita. Apakah teologi kita perlu diganti atau teologi kita perlu diperluas? Kiranya Tuhan memberkati.